101 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 terdiri dari 7 gubernur, wakil gubernur, 76 bupati, wakil bupati, dan 18 wali kota, wakil wali kota. Penjabat kepala daerah akan menjabat selama 1 tahun dan dapat ditunjuk kembali jika memiliki kinerja yang bagus. Penjabat kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengakui penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri memang masih aktif berdinas. Tentunya Komisi 2 DPR RI telah dan akan terus melakukan pengkajian mendalam terhadap kebijakan Mendagri dalam penunjukan penjabat kepala daerah agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Ada beberapa yang masih aktif juga menjadi pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Contohnya Banten misalnya, sekretaris daerah menjadi PLT kepala daerah. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan penunjukan langsung penjabat kepala daerah telah menjadi ranah Kemendagri dengan berbagai pertimbangan, bahkan dari luar Kemendagri. Kemendagri harus aktif melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat daerah, mengingat masa jabatan yang diisi hingga tahun 2024. Berulang kali Bapak Menteri mengatakan mereka akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali dan mereka juga akan diberi batas waktu hanya 1 tahun. Kemudian dapat ditinjau lagi apakah diperpanjang atau dipilih yang lain, tergantung pada prestasi mereka. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengatakan, undang-undang memberikan kewenangan pada Kemendagri untuk menunjuk penjabat kepala daerah. Yang harus menjadi perhatian dan pengawasan publik adalah terpenuhi tidaknya syarat-syarat penjabat kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di sisi lain, rekomendasi dari kepala daerah sebelumnya selayaknya menjadi pertimbangan dan diakomodasi Kemendagri. Sangat menekankan bahwa penunjukan khusus misalnya kepada gubernur, itu kan mekanismenya sudah jelas, syaratnya sudah jelas, bahwa ASN yang aktif. Jadi ini harus benar-benar kita pedomani. Juga memperhatikan apa yang disampaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan soal persoalan penunjukan, tapi pelaksanaan itu yang harus kita kawal bersama-sama. Dari beberapa penjabat kepala daerah yang sudah dilantik Mendagri Tito Karnavian, terdapat unsur TNI dan Polri yang masih aktif. Hal tersebut menuai kritikan publik. Namun, pemerintah mengaku hal tersebut sudah mengacu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang menyebutkan anggota TNI dan Polri diperbolehkan bertugas di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menilai tidak ada larangan bagi perwira TNI Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah. Perwira TNI Polri dilarang menjadi penjabat kepala daerah jika masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI Polri. Penunjukan perwira TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah tentunya sudah melalui pertimbangan matang oleh Kemendagri. Komisi 2 DPR RI akan mengambil sikap tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Selain itu, Komisi 2 DPR RI tetap akan mengawasi kinerja penjabat kepala daerah. Kami tidak segan-segan untuk meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi bahkan pemberhentian para penjabat kepala daerah yang memang memiliki fakta terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Posisi mereka ini kan adalah aparatur sipil negara yang anytime bisa diganti dan tidak ada masalah karena mereka bukan pejabat based on period. Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan perlunya pengawasan dan evaluasi secara berkala tanpa menunggu masa jabatan penjabat kepala daerah habis. Jika di tengah jalan nantinya kinerja penjabat kepala daerah tidak maksimal,
apalagi terbukti mengambil keuntungan dari jabatannya, harus segera dievaluasi dan ditindak tegas menurut aturan yang berlaku. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.